Tema saya pada siang hari ini, kemurahan yang menyentuh hati, yang menjadikan hati kita bisa jadi tersentuh. Karena kemurahan, tidak hanya menyentuh, tetapi karena kemurahan membawa hati kita bisa berubah. Karena kemurahan, orang bisa berubah, menyentuh hati. Mari kita berdoa. Bapa, oleh karena kemurahan-Mu, kami ada pada siang hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami bisa duduk, mengupayakan untuk kami bisa hadir mendengar firman-Mu. Untuk kami datang Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di dalam ibadah minggu ini. Kami mau tanggalkan setiap beban-beban. Tanggalkan Tuhan, kami mau tanggalkan setiap beban-beban pikiran yang begitu membebani kami. Yang ada di hati dan pikiran kami. Kami tanggalkan saat ini. Dan firman-Mu mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harap dan percayanya kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau mendapati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Ya Bapa, Engkau juga mengurapi hamba. Bukan apa yang sudah hamba lakukan dan sediakan, persiapkan. Hamba meminta hikmat ilahi, penyertaan-Mu, pengurapan-Mu menyertai hamba. Menguasai lidah bibir hamba. Bukan apa yang baik untuk didengar oleh manusia, tetapi apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Setiap kita yang percaya mengatakan amin. Kemurahan yang menyentuh hati. Serial khotbah di dalam beberapa minggu ini sampai kepada penguasaan diri. Siapa yang hafal di Galatia 5 ayat 22? Galatia 5 sudah ulang dan berulang. Galatia 5, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dalam beberapa minggu ini kita akan terus belajar buah roh, hidup yang berbuah. Kalau lupa ayat-ayatnya, ingat ayat ini Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh, hidup yang berbuah. Minggu lalu kesabaran. Minggu ini kemurahan dan minggu seterusnya sampai kepada penguasaan diri. Kemurahan itu lahir dari kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Jika kita tidak memiliki kasih Allah, mustahil. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak memiliki kasih Allah, mustahil kita bermurah hati kepada sesama. Kita jadi orang dikatakan orang yang pelit, pelit waktu, pelit tenaga, pelit senyum, pelit perhatian. Mari kita baca bersama-sama. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi itu sebagai wujud kemurahan hati. Pancaran kasih Kristus kepada dunia yang haus akan kasih yang tulus. Amin. Ingat, kemurahan dalam iman Kristiani bukan hanya orang katakan uang, uang, uang. Apalagi gereja itu selalu mengatakan uang, persembahan, perpuluhan. Puji Tuhan, saya jarang sekali mendengar di atas mimbar ini untuk kita terus ditanya uang, uang, uang. Yang dikatakan jadilah engkau murid Kristus. Jadilah engkau hidupmu roh dan kebenaran. Amin. Kemurahan dalam iman Kristiani bukan sekedar memberi materi atau uang. Kemurahan dalam iman Kristiani itu ketulusan dalam engkau memberi. Memberi apa? Kembali lagi bukan uang. Memberi apa? Hatimu, pelayananmu, di rumah, di kantor, di kampus.
Itu kemurahan. Hati yang tulus, ketulusan dalam berteman, itu kemurahan. Kemurahan itu jangan kita pura-pura gitu. Kemurahan itu harus tulus. Ada amin? Ketulusan dalam melayani, ketulusan dalam menolong. Saya sudah tolong dia tetapi dia gak pernah ingat saya. Bilang terima kasih saja tidak. Itu bukan kemurahan. Itu untuk dicatat di sosmed dan di foto. Saya sudah bantu dia. Saya sudah doain dia. Tapi gak pernah tuh bilang sama saya terima kasih. Bukan kemurahan yang tulus. Kemurahan itu saat engkau menolong orang. Bahkan orang itu tidak bilang terima kasih kepadamu. Karena kita menolong orang tanpa imbalan. Ingat? Menolong orang tanpa pamrih. Ingat itu. Ada amin? Kemarin kami komsel sel group semalam. Kebetulan merayakan salah satu dari anggota sel grup Gading Selatan. Saya berbincang-bincang dengan seorang ibu di dalam anggota sel grup itu. Saya terkejut, saya kaget sekali. Dia mengatakan begini, Bu Rita, kalau Bu Rita tanya saya uang, saya nggak ada uang Bu. Tetapi kalau Bu Rita suruh saya melayani, pergi doain orang, kunjungan, saya mau. Terus saya tanya, emang Ibu sudah pergi kunjungi siapa? Tanpa sengaja dia bercerita. Karena saya bertanya, jadi beliau bercerita. Saya datangin seorang ibu yang sakit. Beliau itu jemaat juga di gereja. Ibu itu datang, hanya mengatakan, saya mau temanin kamu. Lalu ibu itu berkata, saya ke rumahnya. Terus kamu ngapain? Enggak, karena ibu itu sakit saya cuma duduk temanin 4-5 jam. 4-5 jam? Iya, itu waktu ibu itu cerita dengan semangat. Ini hati saya langsung bilang, Tuhan ini kemurahan. Tidak tahu, tidak difoto. Dia bilang, saya lakukan itu. Saya bilang sering. Wow, itu bentuk kemurahan yang menyentuh hati. Ada amin? Mari kita renungkan dalam hati kita. Kita baca bersama-sama perenungan ini. Apakah saya memberi hanya saat berkelimpahan atau juga saat berkekurangan? Apakah saya menunggu saya layak dulu baru saya menolong orang? Atau perenungan yang lain, apakah waktu, tenaga, perhatian saya juga bagikan bukan hanya uang? Seberapa besar hati saya untuk berbagi kepada orang lain. Ini bagus perenungan bagi saya. Saya katakan perenungan ini bagi saya. Apakah saya memberi saat saya berkelimpahan? Punya uang 100.000, kasih orang 50.000 gampang karena saya ada 100.000. Masih ada 50.000 di kantong. Tapi pada saat orang datang kepada saya dan saya tidak punya 50.000 itu, apa yang saya lakukan? Beri waktu, beri tenaga, beri doa, beri melayani. Itu kemurahan. Orang yang berduka. Pak Widi baru berduka kemarin. Mari kita lihat contoh teladan iman. Kita jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Setelah keluarga ada kedukaan, kita berduka 7 hari, iya mungkin. 40 hari. Akhirnya itu 3 bulan, 1 tahun kok gak gereja-gereja. Masih berduka. Beliau datang. Kedukaan. Jemaat, engkau merespon, itu kemurahan. Saat kita datang memberikan support, memberikan sukacita, penguatan kepada orang yang berduka. Itu kemurahan. Kemurahan hati. Wujud kemurahan yang dinyatakan lewat tindakan. Itu wujud kemurahan. Memberi adalah wujud iman. Iman yang bergerak, iman yang bertindak. Kita baca bersama-sama wujud kemurahan. Wujud kemurahan yang dinyatakan lewat tindakan. Memberi adalah wujud iman. Senggol, amin. 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 Kita baca lagi satu ayat yang penting ini. Ayat ini, Tuhan itu berhutang loh sama kita. Ih, ngeri banget ini ayat. Tuhan itu berhutang sama kita. Mari kita baca sama-sama. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Memiutangi Tuhan. Kalau engkau memberi belas kasihan. Saat kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah, kita terdorong untuk apa? Untuk berbagi. Kita terdorong untuk apa? Melayani.
Kita terdorong untuk apa? Mengasihi. Doa tadi pagi mengenai mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, mengasihi bangsa dan negara. Di dunia yang semakin egois, di dunia yang semakin keras saat ini, kasih kebanyakan orang akan hilang. Di dunia yang semakin keras, kasih kebanyakan orang akan dingin dan individualistis, sendiri-sendiri. Perhatikan gak kalau kita makan di restoran, duduk bapak ibu anak. Di sini makan tapi empat-empatnya pegang handphone. Perhatikan gak kalau kita ke restoran, kita duduk di ruang tunggu semua, kita perhatikan. Itu bapak, ibu, anak semua. Sampai oma-oma nai-nai juga. Nai-nai sekarang keren loh. Popo sekarang, kungkung sekarang keren. Update juga. Di satu tempat restoran, itu kalau kita nengok kiri, nengok kanan. Makanan di depan, tapi semuanya dengan individualistis. Akhirnya hanya duduk karena makan. Tidak ngobrol-ngobrol lagi. Karena di dunia ini akan semakin keras. Kita akan terus dipacu untuk kerja. Kerja, time is money. Jangan. Berkat orang benar itu, berkat itu akan mengikuti engkau. Amin. Berkat orang benar, Tuhan itu akan memberkati engkau. Berkat orang mengajar akan mengejar engkau. Karena saat ini kemurahan hati itu saat ini sangat langka. Kita baru menolong orang aja, orang langsung terkaget-kaget. Ih, luar biasa ya, kamu tolong dia. Luar biasa, kayaknya kaget-kaget gitu. Padahal bagi kita itu hal yang biasa. Tetapi orang bisa kaget karena kasih kebanyakan orang semakin dingin, tawar. Menolong sesama, biarin aja deh urusannya dia. Jangan terlalu ngurusin orang. Padahal kita datang ke rumahnya tidak makan. Perhatikan di sekelilingmu, apalagi gereja. Engkau jemaat Tuhan, umat yang berdoa, bertindak dan menjadi berkat. Perhatikan sekelilingmu. Mungkin kita makan enak, tapi kita lupa ada beberapa keluarga yang makan pun nasi dan kecap. Contoh teladan tokoh dalam kemurahan hati. So pasti Tuhan Yesus. Sudah gak ada yang kita bisa ambil contoh teladan. So pasti itu Tuhan Yesus. Contoh kemurahan hati. Tuhan Yesus. Mari kita katakan Tuhan Yesus. Suara yang keras. Tuhan Yesus. Sehingga itu termaterai dalam hidupmu. Teladan utama dalam kemurahan hati. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar tentang kasih, mengasihi. Tetapi dia memberikan dirinya. Teladan apa lagi yang Yesus berikan? Menyembuhkan orang sakit, memberi makan yang lapar, menolong orang miskin, memulihkan yang berdosa. Bahkan Yesus mengorbankan hidupnya bagi keselamatan manusia. Contoh kemurahan hati. Ini contohnya. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan karena mereka layak. Bukan karena supaya yang sembuh, yang sakit sembuh, yang miskin bisa teratasi dalam kehidupan perekonomiannya. Banyak sekali contoh-contoh kemurahan hati. Orang Samaria atau janda di Sarfat atau yang minyak narwastu. Banyak sekali contoh kemurahan hati. Contoh teladan ini. Mari kita contoh teladan Yesus. Semua yang dilakukan Yesus bukan karena mereka layak. Tetapi karena belas kasihnya Allah. Dan tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihan. Bagaimana dengan kita? Sering gak tergerak hati kita untuk menolong orang? Tergerak gak hati kita untuk ada belas kasihan menolong orang? Belas kasihannya Tuhan, kemurahannya Tuhan itu bukan sesaat. Bukan sesaat. Melainkan bagian dari sifat Allah itu sendiri. Sifatnya Allah. Bagaimana sifatnya kita? Sifatnya kita bagaimana? Sikapnya untuk ada berkat langsung simpan baik-baik. Langsung beli emas berkilo-kilo. Supaya ada lumbung-lumbung yang tersedia di sini. Kita nggak tahu besok dipanggil Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sudah tulis buat si A, si B. Kalau enggak berantem bakalai itu di situ nanti. Bakalai. Seringkali saya menulis ini. Seringkali kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena kegagalan kita. Saya tidak layak melayani Tuhan. Saya tidak layak untuk berdoa. Saya tidak layak untuk berdiri menyanyi memuji Tuhan. Seringkali kita mengatakan kita tidak layak.
karena kegagalan kita, karena masa lalu kita. Sering sekali kita katakan itu, atau kita katakan kepada pasangan kita, engkau gak layak berdoa, engkau gak layak melayani, engkau layak gak berdoa. Karena apa? Kegagalan-kegagalan masa lalu itu. Merasa tidak layak. Kemurahan Allah itu lebih besar dari kesalahan kita. Yesus mengampuni, Yesus memulihkan, Yesus memberikan kesempatan engkau hidup yang baru. Senggol di sebelahnya, kesempatan hidup yang baru. Kesempatan hidup yang baru. Amin. Pada hari ini, jangan biarkan rasa bersalahmu menjauhkan dirimu dari Tuhan. Pada hari ini, jangan biarkan rasa bersalahmu menjauhkan engkau dari ibadahmu. Masalah rumah tangga akhirnya bilang, saya gak mau ke gereja lagi. Yang salah kita, yang kita salahin gereja. Yang berantem di rumah tangga. Yang salahnya Tuhan. Dia tuh, kita yang berantem, suami istri ini berkonflik. Tapi langsung, besok kamu gak usah gereja ya. Ih, bahaya sekali loh, ngeri banget itu. Menjauhkan orang kepada Tuhan. Menjauhkan pasanganmu dari kehidupannya, cinta Tuhan. Contoh yang kedua, tadi Tuhan Yesus, keteladanan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saya mengambil Rahab. Ini kalau baca ini, wow. Bisa menangis, bisa terharu, bisa terkagum-kagum. Tuhan luar biasa. Mari kita buka di kitab Yosua ayat 1 sampai 6. Saya baca yang ganjil, jemaat Bapak Ibu membaca genapnya. Ayat 1 sampai ke 6. Pengintai-pengintai Yeriko. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Jeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Silakan jemaat. Ayat ketiga, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik rumah seluruh di negeri ini. Keenam, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Kehidupan seorang perempuan, perempuan apa? Kalau bahasa Indonesianya, ini saya ya karena harus sesuai gitu. Pelacur, wanita tuna susila, Rahab, pelacur. Seberapa kita? Background kita, pemabuk, peminum, penjudi, pelacur, apalagi. Banyak sekali kita punya masa lalu. Ini ada cerita yang luar biasa. Rahab adalah seorang perempuan tunasusila, seorang pelacur yang tinggal di kota Jeriko. 2 pengintai dari bangsa Israel yang diutus oleh Yosua datang untuk mengintai kota Jeriko. Yang tadi kita baca, 2 pengintai. Rahab menolong kedua pengintai itu. Apa? Menyembunyikan di atas atap. Menyembunyikan pengintai itu dan melindungi mereka dari kejaran Raja Yeriko. Tindakan keberanian seorang wanita tuna susila. Keberanian itu lahir dari iman. Berani. Tindakan iman yang mengandung resiko. Loh raja loh, ada utusan raja. Ada orang di dalam rumahmu. Utusan raja datang nih. Ada orang di rumahmu. Kami mencari orang itu. Lalu Rahab berdiri. Tindakan iman mengambil resiko. Tidak ada orang itu. Perbuatannya, kesalahannya banyak banget. Sudah pelacur, pembohong. Masih banyak lagi. Menipu. Lalu apa yang terjadi? Rahab mengakui ia percaya kepada Tuhan Israel. Saat kita datang dalam pertobatan dan iman, Tuhan pulihkan hidup kita. Kita baca lagi di Yosua 2 ayat 9 dan 11. Bapak Ibu 9, saya ke 11-nya. 1, 2, 3.
11, dan kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Si Rahab datang kepada kedua orang itu. Aku tahu bahwa Tuhan itu tadi Tuhan besar, berarti Allah. Aku tahu Tuhanmu itu Tuhan yang memberikan negeri ini, bahkan kengerian bagi kami. Aku tahu. Berarti dia gak hanya mendengar, dia mengetahui bahwa Tuhan yang bekerja atas bangsa Israel. Dan yang ke-11, Tuhan Allahmu, dialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Kisah Rahab ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari masa lalu. Kemurahan hatinya, status masa lalu, dosa masa lalu tidak menghalangi rencana Tuhan jika ada pertobatan. Tidak menghalangi jika ada iman kita. Karena dia berkata, Tuhan Allahmu. Dia berkata kepada kedua pengintai itu. Berkata, berseru, Tuhan, saya percaya. Pertobatan terjadi. Memang tidak ditulis dalam kitab bahwa Rahab bertobat, ada yang layanin. Tapi nanti kita baca berikutnya. Rahab bukan saja hanya percaya, tetapi dia bertindak, berani menolong. Rahab berani menerima orang asing, membantu menyembunyikan kedua pengintai ke dalam rumahnya. Dia gak kenal loh, dia menolong. Dia membantu dengan masa lalu yang kelam. Rahab seorang perempuan yang bukan Israel dan memiliki masa lalu kelam. Dipakai Tuhan dalam rencana keselamatan. Katakan, pakai hidupku rencana keselamatan. Pakai hidupku rencana keselamatan. Pakai hidupku Tuhan rencana keselamatan. Amin. Ada beberapa sifat dari kemurahan hati dalam bahasa Yunani. Kemurahan hati dari seorang Rahab. Krestotes artinya kebaikan hati. Krestotes, kemurahan hati. Mari kita katakan, krestotes artinya kemurahan hati, kebaikan hati. Agape, kasih yang aktif, rela berkorban. Itu sifat kemurahan hati dari seorang wanita tunasusila. Eleos, belas kasihan. Hati yang tergerak dengan belas kasihan untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Ada amin? Filoksenia, keramahan. Secara harfiah itu menolong orang asing. Orang yang tidak dia kenal. Filoksenia. Boteo. Menolong dan datang membantu saat dibutuhkan. Kemurahan dari seorang pelacur. Kristotes, kebaikan hati, kemurahan hati. Agape, kasih yang aktif, rela berkorban. Eleos, belas kasihan. Filoksenia, keramahan, menerima tamu yang asing. Dan boteo, menolong. Datang membantu saat orang dalam kesusahan. Jangan ada orang datang ke rumahmu, kita udah lihat ini orang dalam susah. Tutup pintu, jangan buka pintu. Dengarkan. Kalau saat kita tidak ada rupiah, kita doakan. Dia tidak makan, berbagi beraslah. Telur 5 di kulkas, berbagilah. Itu membantu. Supermi mungkin tinggal 5. Tapi kita mendengar tetangga kita gak makan. Bagilah supermimu, bagilah indomimu. Apa yang ada padamu, itu yang engkau berikan. Bukan yang tidak ada padamu. Apa yang ada padamu, tidak ada rupiah tetapi ada padamu ada beras, bagi. Tidak ada padamu rupiah tetapi kebetulan ada telur di rumah, berbagi. Tindakan kemurahan hati seorang Rahab, keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan kaumnya semua selamat. Mari kita katakan semua selamat. Ini luar biasa loh. Tindakan seorang wanita, firman Tuhan mengatakan ayahnya, ibunya, saudaranya, kaumnya semua selamat. Wow, ini luar biasa loh. Satu orang bertobat, Tuhan bilang seisi rumah Tuhan selamatkan. Karena kehidupan kita, kehidupanmu. Ada amin? Bergeraklah engkau dengan belas kasihan. Mari kita buka di Yosua 6, 21 sampai 25. 21 saya, 22 jemaat.
Yosua 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik tua maupun muda. Sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. 24. Ke-25. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Wow. Kemurahan hati seorang wanita tunasusila, keluarganya, satu kaumnya diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Masakan kita hanya mau selamat sendiri? Jangan kita duduk manis di sini, kita lupa dengan keluarga kita, mereka yang belum percaya Tuhan. Saudara kita yang masih belum percaya Tuhan. Doakan. Rahab. Seberapa sering kalau kita melihat pendosa datang, kita bilang, jangan dekat-dekat, dia pendosa. Gereja ini adalah gereja yang menerima setiap orang dengan masa lalu yang kelam sekalipun. Ada amin? Gereja ini kita menerima setiap orang dengan masa lalu kelam sekalipun. Jangan hanya lip service, jangan hanya katakan aku mengasihi, tapi perbuatanmu tidak terlihat. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita baca bersama-sama itu. Matius 5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada amin? Dikatakan berbahagia. Saat engkau memberi itu, engkau berbahagia. Ada rasa sukacita kalau kita menolong orang, kita mendoakan orang. Gak tahu, pulang itu kayaknya sukacita banget, gembira banget gitu loh. Berbahagia. Karena semakin engkau memperbesar, mengeluh dan mengeluh, engkau tidak akan pernah berbahagia. Engkau tidak akan pernah bersukacita. Saat engkau terus mengeluh dan mengeluh, berkeluh kesah saja, ngomel aja, engkau tidak akan dikatakan berbahagia. Rahab, jadi tadi sudah karena kehidupan Rahab, orang tuanya, kaumnya diselamatkan. Yang satu lagi nih, di Alkitab di Perjanjian Baru, Rahab disebut sebagai teladan iman. Wow, luar biasa loh. Wanita pelacur, tunasusila, teladan iman. Teladan iman. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 11:31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Wow, luar biasa ini cerita. Pulang Bapak Ibu, baca kembali Yosua 2. Itu bulu kuduk berdiri. Minta sama Tuhan rema itu. Tidak hanya teladan iman. Dikatakan lagi di Yakobus, nama Rahab lagi. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 24 sampai 26 dengan suara yang keras. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya.
Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kehidupan Rahab, keluarganya, kaumnya tertolong, semua selamat. Yang kedua, Rahab menjadi teladan iman. Bahkan dikatakan diulang lagi di Yakobus, Rahab dibenarkan karena perbuatannya. Perbuatan apa? Tuhan gak tulis perbuatan masa lalunya. Perbuatan apa? Menolong itu pengintai dua. Kan ditulis ayatnya. Menolong pengintai dua orang itu. Contoh kehidupan Rahab mengajarkan bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi Tuhan. Amin. Katakan bagi dirimu sendiri. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap. Masa lalu yang terlalu gelap bagi terang Tuhan. Ada amin? Ini yang penutup keren banget. Kalau saya bilang keren banget. Keren banget ayat ini. Kita katakan keren banget. Tahu gak Rahab? Namanya Rahab tertulis dalam kitab Matius 5. Silsilah kelahiran Yesus. Merinding saya. Keren banget. Nama seorang pelacur. Masa lalu yang kelam. Tertulis dalam kitab Matius 5. Bahkan kalau kita buka Matius itu ya. Matius 1 ayat 5. Dalam Injil Matius ditulis ini. Silsilah Yesus Kristus. Dan ayat yang kelima, ini yang saya bilang keren banget Tuhan. Keren banget. Ayat kelima dikatakan, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai dan turun ke Raja Daud, Raja Salomo. Sampai silsilah Yesus Kristus. Keren gak? Keren banget. Keren banget. Seorang wanita tunasusila, pelacur. Tetapi Tuhan tidak melihat masa lalunya. Kita ini yang selalu melihat masa lalu orang. Kita ini yang selalu accuse orang dengan masa lalunya. Bahkan mungkin kita juga accuse pasangan kita. Masa lalu lu sih, makanya kita gak diberkati. Mulutmu yang tajam-tajam itu bertobat. Mulutmu yang tajam itu bertobat. Bagaimana suamimu bisa bertobat kalau mulutmu itu setajam silet? Hai suami-suami, tangan untuk mengasihi, tangan untuk memeluk. Hai suami-suami, tangan bukan untuk engkau menggampar, memukul, menendang. Suami-suami, kasihi istrimu, kasihi pasanganmu. Karena mereka adalah berharga di mata Tuhan dan rekan sekerjamu. Sampai Tuhan katakan finishing well. Suami, sayangi istrimu, kasihi istrimu. Hai istri, jangan tanduk-tanduk suamimu, makanya akhirnya dia tanduk lagi. Jangan tanduk-tanduk suamimu, tunduk. Karena kamu tanduk terus, ya keluar tanduknya juga. Kisah Rahab, cerita Rahab, luar biasa. Sampai tertulis dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Namanya tertulis berulang-ulang di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Kemurahan yang menyentuh hati dalam iman Kristiani, mari kita bangkit berdiri. Kalau lupa semua dari awal, ingat ini kehidupan Rahab. Melayanilah dengan kasih. Memberilah dengan tulus. Menggunakan talentamu untuk Tuhan. Kalau engkau bekerja di marketplace, do the best extra mile. Jangan lakukan, itu bukan tugasku, itu tugasnya. Kalau engkau pekerja, lakukan yang terbaik. Buat nuansa harmonis yang indah di ruang kerjamu. Sehingga pimpinanmu juga melihat, engkau suatu pegawai yang berbeda. Amin. Kalau anak-anak muda engkau bekerja, jangan benar-benar kau masuk jam 9, datang jam 9:05. Kalau bisa datang 8:30 karena engkau menyiapkan segala sesuatu dalam pekerjaanmu. Pulang jangan jam 5 selesai. Lewat extra mile.
extra mile. Memberilah dengan tulus. Menggunakan talenta, engkau yang pelayan Tuhan. Gunakan talentamu dalam memuji Tuhan. Gunakan talentamu dalam bermain alat musik. Semua dilakukan adalah wujud kasih-Mu kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita nyanyi berkat kemurahan.